Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Ukraine dari tahun 2017-2021. Kebetulan donor kita juga. Profesor Dr. Yudi Krisnandi SH.ME. Woi, tambah muda ya. Nian. Dia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Bang Helmi sehat, alhamdulillah. Lama ya? Lama nggak ketemu. Ya. 7 tahun lebih. Iya, banyak orang nggak tahu kalau beliau itu ada darah Palembang juga. Saya kalau ketemu beliau itu bahasa Palembang. Tapi waktu jadi menteri nggak berani kita nyampat tuh. Menpan RB lagi. Prof, jadi kegiatan sehari apa sekarang? Kembali lagi ke kampus. Ke kampus. Seperti asalnya dulu dari kampus ke pemerintahan, kembali lagi ke kampus. Guru besar jadi sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Di sebelum UNAS ya? di UNAS. Sebelum berangkat, waktu jadi menteri, dikukuhkan jadi guru besar. Oke. Jadi waktu di Ukraina pun ngajar juga sebagai guru besar. Di Kiev? Di Kiev, di Universitas Taras Shevchenko, studi sejarah, sastra, dan bahasa Indonesia. Wow. Saya dengar juga dari mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, bahasa Indonesia itu di daerah situ agak-agak favorit. Cukup banyak yang ingin belajar ya, Prof ya? Iya, karena mereka kan memiliki visi melihat ASEAN, ya. ASEAN, Asia itu leadnya Indonesia, lebih dari 550 juta ASEAN, masyarakat ASEAN itu mereka berbahasa Melayu, dan Indonesia merupakan salah satu pilihan mereka mendalami budaya dan bahasanya untuk bisa masuk ke ASEAN. Jadi mereka tertarik, apalagi pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri sangat gencar melakukan promosi budaya di Eropa. Ya. Jadi termasuk di Ukraine. Termasuk di Ukraine. Terlebih lagi Bali sangat terkenal kan di seluruh dunia. Turis dari wilayah ex Uni Soviet yang terdiri dari 16 negara, termasuk Ukraina, itu yang ke Bali kan sangat banyak, puluhan ribu setiap tahunnya. Bahkan turis Rusia sendiri lebih dari 100.000, Ukraina lebih dari 30.000, belum negara-negara lainnya. Dan Bali adalah Indonesia, dan ketika mereka ke Bali, mereka terpesona dengan budayanya, dengan bahasanya. Pada saat kita membuka misalnya kursus bahasa Indonesia atau membuka program studi bahasa Indonesia, mereka banyak tertarik. Saya kaget, ada partner bisnis saya orang Rusia, ya, orang Chechen tepatnya, orang Ceknya. Itu dia yang bilang sama saya, di Bali itu ada lebih dari 25.000 orang Rusia stay. Betul. Jadi bukan turis tuh, they stay. Suka banget mereka dengan Bali, indah, murah lah untuk mereka ya kan. Termasuk juga orang Ukraina. Saya punya beberapa sahabat-sahabat di Ukraina. Mereka kalau begitu di Ukraina mulai musim dingin, mereka akan tinggal di Bali lebih dari 3 bulan. Jadi Desember biasanya mereka sudah berada di Bali. Desember, Januari, Februari, begitu mulai musim hangat, mereka baru kembali lagi ke Ukraina. Dan rata-rata kecintaan mereka kepada budaya Indonesia, khususnya di Bali, mendorong mereka belajar bahasa Indonesia. Saya punya partner bisnis Rusia, punya sahabat-sahabatnya Ukraina. Di sini mereka minum-minum tuh. Memang sebetulnya antar masyarakatnya, people to people, tidak ada masalah. Bahkan mereka ini memiliki garis keturunan suku bangsa Slavik yang sama. Kalau dilihat dari sejarahnya di awal abad ke-700, awal dari bangsa Rusia masuk ke Ukraina, menduduki Kiev dari dinasti Rurik ya di tahun 700-an, itu mereka kan diterima tanpa peperangan, penaklukan Kiev oleh dinasti Rurik itu ya karena mereka ingin memperkuat sebetulnya. Jadi di antara masyarakat tidak masalah. Yang bermasalah itu pada saat pemimpin Rusia yang merasa lebih besar, ya, yang memiliki otoritas yang lebih luas, wilayahnya yang lebih besar, ini ingin mengkooptasi seluruh nilai-nilai sosial dari masyarakat Ukraina maupun bangsa-bangsa lain di sekitar kekaisaran Rusia. Masalah berasal dari situ. Sehingga ketika itu mulai masuk ke dalam opres terhadap nilai-nilai kemanusiaan,
orang Ukraina berontak di situ. Awalnya baik-baik saja semuanya, dan sampai sekarang pun antar masyarakatnya itu memiliki interaksi yang sangat kuat sebagai keluarga. Misalnya kakeknya tinggal di Moskow, anaknya ada yang cucunya atau ada yang di Ukraina, atau mereka memiliki dui kewarganegaraan. Biasa aja tuh. Biasa saja. Bahkan bisnis, sekalipun mereka katakanlah berkonflik dari tahun 2014 karena Crimea diambil alih oleh Rusia, tetapi bisnis mereka tertinggi antara Rusia dengan Ukraina dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu kemudian bahasa juga tidak ada masalah. Di Ukraina sebagian besar mereka menggunakan bahasa Rusia. Bahkan bisa diterima di mana saja. Sekalipun ada undang-undang sejak tahun 2014 bahwa mulai menggunakan bahasa Ukraina di kantor-kantor pemerintah dan sekolah, tetapi bahasa Rusia tetap mendominasi. Saya belajar bahasa Rusia sebagai duta besar Ukraina. Karena apa? Karena dimanapun saya pergi, orang lebih mudah berbahasa Rusia sehari-hari dibandingkan dengan bahasa Ukrainanya sendiri yang baru dikenal oleh masyarakat Ukraina diberlakukan sekitar tahun 2000-an. Jadi Rusia dengan Ukraina sebetulnya mereka ini memiliki ikatan yang sangat kuat dari berbagai macam perspektif. Hanya persoalannya pada pemimpin-pemimpin Rusia yang menempatkan Ukraina ini sebagai apa ya istilahnya, di bawah lah ya, seolah-olah bagian ya inferior, seolah-olah bagian yang harus selalu tunduk kepada Rusia. Itulah yang membuat kemudian Ukraina selalu memberontak kepada kekaisaran, tidak pada tatanan masyarakatnya. Nah, ini sudah dimulai dari awal abad ke-19. Jadi pada tahun 1845 ya, ada seorang tokoh yang sangat dikenal ya di seluruh wilayah Rusia pada saat itu dan Ukraina ya, yang waktu itu di bawah kekaisaran Rusia, yang namanya Taras Shevchenko. Sangat dikenal. Taras Shevchenko menulis buku pertamanya yaitu Kobzar ya. Buku tersebut berisi tentang prosa bagaimana kegetiran rakyat Ukraina di bawah kekaisaran Rusia ya, dinasti Romanov pada saat itu. Dia orang Ukraina yang diambil menjadi tanda kutip ya salah satu budak bangsawan Rusia, dibawa ke Saint Petersburg, tapi karena dia memiliki bakat yang sangat luar biasa di bidang seni, dia disekolahkan, dia bisa menggambar dengan baik, bisa menulis puisi, menulis prosa, membuat naskah opera, bahkan menyanyi, bermain biola, sehingga dia mendapatkan beasiswa katakanlah ya dari tuannya itu untuk berlibur kembali ke Ukraina. Pada saat dia berlibur di Ukraina itu sekitar tahun 1840 sampai 1845, dia melihat kegetiran penderitaan masyarakat Ukraina akibat perilaku kekaisaran Rusia. Disitulah dia menulis buku yang namanya Kobzar itu. Buku itu kemudian menginspirasi rakyat Ukraina, bukan hanya rakyat Ukraina, tapi seluruh masyarakat kelas bawah di bawah kekaisaran Rusia pada saat itu yang memberontak. Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Karena kalau kita melihat strata sosial di dalam peradaban Rusia, kekaisaran Rusia saat itu, dia ini ada kastanya. Kalau Hindu kan kastanya paling tinggi kan Brahmana, terus Ksatria, terus Waisa, terus Sudra. Rusia pada saat itu kastanya itu hampir 10 ya. Paling tinggi ini kalangan bangsawan yang tertinggi. Lalu kemudian yang paling rendah itu yang namanya kalangan petani atau proletar. Petani dianggap paling rendah, orang-orang miskin. Dan masyarakat Ukraina dalam kasta itu ditempatkan yang paling miskin. Paling tingginya bangsawan, yang keduanya keluarga bangsawan, yang ketiga para ksatria, tentara, yang keempatnya para pedagang dan sebagainya. Terus sampai paling ujungnya itu para petani. Dan karena petani ini berada dalam kasta yang paling bawah, hidup mereka pasti tentu paling menderita. Inilah yang diungkapkan oleh Taras Shevchenko, yang mengakibatkan dia kemudian dihukum, dipenjara. Dipenjaranya di Siberia, ya, Kazakhstan, yang di Gulag. Lalu kemudian dipindahkan ke Saint Petersburg sampai dia meninggal pada tahun 1862. Mayatnya itu, ya jenazahnya dari Saint Petersburg